Oke, kali ini kita akan kembali bahas materi fisika dan kali ini kita akan masuk pada bab penguraian vektor. Nah, pada video sebelumnya kita menentukan bagaimana menentukan resultan vektor. Jadi, misalnya ada resultan seperti ini ya. Ada A dan B. Ya, diketahui di sini mungkin 3 satuan, di sini 4 satuan. Nah, kita mencari nilai R-nya berapa, gitu kan? Nah, pada video kali ini kita akan kebalikannya. Jadi R-nya udah diketahui, misalnya 10 misalnya. Nah, maka berapakah nilai di A, berapakah nilai di B? Itu yang kita akan bahas pada video kali ini. Jadi teman-teman semua, kita perlu kasih tahu dulu untuk kita mencari sesuatu yang ada di sumbu X. Nah, ini kan kebetulan di sumbu X ini kan ada huruf B ya. Ini kan sumbu Y ini. Nah, untuk mengetahui yang ada di sumbu X, jadi kita bikin B ya. B ini kan sumbu X kebetulan. Maka rumusnya adalah R cos alpha. Oke, dimana ini ya. Kalau seandainya di soal di buku-buku itu juga ada yang membuatnya seperti ini. Misalnya di sinilah huruf V, ini V juga, ini V. Ini VY, ini VX. Nah, gitu ya. Nah, kalian ganti aja. Jadi Vx itu adalah V cos alpha. Boleh seperti itu, ya. Nah, kebetulan saya di sini bikin huruf A dan B ya untuk bisa kalian ketahui. Nah, maka untuk mencari nilai B, vektor B itu adalah R cos alpha. Sementara untuk mencari A itu adalah R sin alpha. Oke. Seperti ini. Ya. Nah, kenapa kita bikin yang B itu cos? Karena sudutnya itu menyentuh sumbu B. Karena menyentuh sumbu B, maka si B-nya jadi cos. Nah, bagaimana kalau seandainya seperti ini? Sudutnya di sini. Nah, gitu. Nah, kalau seandainya ini saya ganti, ini bukan V tapi ini bukan A dan B, tapi V dan Vx. Maka untuk rumusnya sedikit berbeda. Di mana Vx karena tidak disentuh oleh sudutnya, yang ini maksudnya, kan dia kan menyentuh si Y kan. Nah, karena dia menyentuh Y, maka yang X ini enggak cos lagi. Jadinya V sin jadinya. Sin alpha. Sementara si Y maka jadinya cos. Nah, jadi tergantung sudutnya yang ini. Nyentuhnya siapa, maka dialah yang cos. Oke, teman-teman semua ya. Paham ya? Sekarang saya masuk contoh. Ini ada sebuah vektor. Ini nilainya 10 Newton. Kemudian yang ditanya adalah berapakah nilai Vx dan berapakah nilai Fy. Diketahui sudutnya adalah 30 derajat. Nah, maka berapakah nilai Fx dan berapakah nilai Fy? Jika kita masukkan ke rumus, Fx itu adalah F dikali cos. Kenapa cos? Karena sudutnya menyentuh Fx ya. Maka F-nya 10, cos-nya adalah cos 30. Berarti 10 cos 30 itu setengah akar 3. Jawabannya adalah 5 akar 3 Newton. Nah, seperti itu. Ya, sementara Fy-nya F sin alpha. 10 sin alpha itu setengah. Kemudian 10 dibagi 2, 5 Newton. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi kita sudah tahu nih cara menentukan nilai dari Fx dan Fy-nya. Nah, ada juga contoh, ada juga soal dia minta lalu arahnya kemana nih? Nih, arahnya kemana? Kalau ini kan besarnya nih, besar masing-masing Fx dan Fy. Kalau ditanya arah, maka rumusnya adalah tan alfa ya, Vy per Vx atau yang ada di sumbu Y dibagi sumbu X. Nah, tapi kalau seandainya tidak diketahui sudutnya, disuruh cari sudutnya. Nah, kali ini kan sudah ada nih. Oke, jadi aman. Nah, sekarang kita masuk ke video yang berikutnya. Kita akan bahas tentang bagaimana kita menguraikan kalau seandainya lebih dari 2 vektor. Nah, bagaimanakah? Kita akan lihat di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.